Kita kembali lagi. Setelah ada space ini, ya, lalu ada elemen yang baru kita buat, row 3 kolom banner seperti ini ya. Teman-teman mungkin bertanya nih, ada apa ini? 4/12 ini. Secara desain untuk website ini, ada beberapa kolom ya, misalkan totalnya ini, dari kiri ke kanan itu 12. Jika ada 3 row, misalkan 1, 2, 3, itu tinggal dibagi aja ya. Berarti misalkan ini 3, untuk ukurannya itu 4 ya. Setiap row ini ukurannya bernilai 4. Jadi row 1, 4, dan ini 4, dan satu lagi 4 ya teman-teman. Ini bisa kita ubah juga ya teman-teman. Seperti ini ya. Teman-teman bisa klik icon gear, option. Nah di sini teman-teman bisa ubah ya. Kita lihat perubahannya ya. Apabila kita men-setting kolom yang pertama ini dengan 3 ya. Seperti ini ya, tidak proporsional ya. Nah, jadi teman-teman perlu membaginya secara merata ya. Ini. Jadi contohnya ya, misalkan ini ada 2 untuk kolomnya itu. Berarti 12 dibagi 2 berarti satu kolom itu bernilai 6 dan satu lagi 6. Gitu ya teman-teman. Ini ada pengaturan padding juga, margin. Dan ini bisa dieksplor sama teman-teman juga untuk kesini ya. Oke, setelah itu teman-teman kita perlu menyesuaikan untuk desain yang pertama yaitu yang section hero ini ya teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan website contoh. Kita bisa cek dulu apa yang berbeda. Nah, teman-teman sepertinya ini harus diubah untuk judulnya ya, seperti ini. Terus nanti ada button, ini juga bisa diubah sesuai selera teman-teman. Kita coba masuk lagi ke UX Builder. Selain untuk mengklik ini ya teman-teman untuk memilih field atau elemennya, teman-teman bisa mengklik secara langsung di sini ya. Seperti ini ya teman-teman. Bisa diklik 2 kali, kemudian sesuaikan saja. Tadi seperti apa ya? Kita lihat lagi. The new font swatch seperti ini. Ini cukup mudah ya untuk editornya teman-teman. Cukup komplit. Kita lihat lagi. Oke. Setelah itu ini bisa diubah sesuai selera teman-teman. Setelah itu jangan lupa untuk klik OK seperti ini. Teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa mengubah button yang di bawah ini dengan cara klik. Nah, misalkan teman-teman mau mengganti labelnya ya menjadi pesan sekarang. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk color-nya juga bisa diubah di sini. Coba kita ubah. Seperti ini ya. Sesuai dari guideline color yang utama ya dari desain kita. Itu perlu adanya konsistensi dalam warna ya. Seperti ini. Terus untuk style juga bisa teman-teman ubah ya. Style button maksudnya. Seperti ini kalau style outline atau yang simple seperti ini. Underline. Kita pilih secara bawaan aja ya. Default. Lalu untuk ukurannya teman-teman bisa pilih juga. Ini untuk yang besar ya. Atau normal seperti ini. Ini banyak pilihannya ya teman-teman. Kita pilih bawaan aja. Atau ini sepertinya kurang oke. Kita pilih yang normal. Seperti ini. Untuk icon ini bisa teman-teman ubah di bagian yang ini ya teman-teman, icon. Lalu pilih drop down-nya, ini teman-teman bisa pilih. Misalkan teman-teman mau yang icon shopping bag. Seperti ini ya. Untuk posisi iconnya juga bisa teman-teman ubah. Kita mau ubah di kanan. Nah, seperti ini ya. Oke.
Terus bisa mengubah linknya juga, dan itu akan dibahas di video yang selanjutnya. Seperti ini. Kemudian kita harus sesuaikan juga untuk button yang satunya ya teman-teman. Ini agar terlihat profesional seperti ini. Oke. Lalu kita lihat lagi website contohnya seperti ini. Oke. Di sini tidak perlu diubah. Kita masuk ke elemen yang ketiga. Sini. Nah, untuk buttonnya sesuai yang tadi kita bisa ubah-ubah juga. Dan sekarang yang perlu teman-teman ubah yaitu background image-nya ya. Sesuaikan sama website contoh seperti ini. Bentar. Caranya gimana? Jadi caranya teman-teman masuk ke bagian background. Nah, di sini ada image ya. Lalu select media. Teman-teman bisa pilih tadi image yang mana ya? Yang ini. Oke. Jangan lupa teman-teman pilih untuk image-nya. Lalu klik use this image. Seperti ini. Teman-teman, sudah berubah ya. Namun di sini ada perubahan. Untuk di website contoh ini ada border seperti ini ya. Kita perlu mengubahnya juga. Seperti ini. Jadi bisa masuk ke bagian sini. Border ini ya. Bisa teman-teman ubah, misalkan poinnya itu seperti ini. Jadi ini artinya ini untuk border atas, yang ini untuk border kanan, ini border yang bawah, dan ini border yang kiri ya teman-teman. Coba masukkan dengan nilai yang sama ya teman-teman. Seperti ini. Kalau dirasa kurang, teman-teman bisa menaikkan nilai dari ukuran ini ya. Bisa menjadi 10 misalkan. Atau kurang lagi bisa jadi 15. Kita coba 10 aja ya. Ini bisa teman-teman lebih cepat dengan mengklik tab seperti ini. 10 seperti ini. Untuk ukuran bordernya kita samakan saja ya keempatnya ini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada pilihan stylenya. Ini bisa solid, atau dash, atau dot seperti ini ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan website contoh. Nah ini artinya menggunakan style yang solid ya teman-teman. Kita pilih solid. Lalu warnanya kita pilih jadi hitam ya. Seperti ini. Kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Lalu klik choose di sini ya, seperti ini. Oke, kita lihat lagi website contoh. Oke, kita lihat ada pengaturan sangat banyak sekali ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri ya untuk ini. Dan setelah itu, kita lihat apakah sudah sesuai dengan contoh. Oh ini sepertinya gambarnya tidak terlalu terang ya. Itu artinya teman-teman perlu menambahkan overlay di sini ya. Seperti ini. Coba seperti ini. Kita hitam. Dan untuk caranya ini bisa digeser ke sebelah kanan ya untuk mempertegas seperti ini ya. Disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian klik choose seperti ini ya.